Selamat Sabat, saudara sekalian dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan kasih-Nya. Kita telah tiba pada hari Sabat terakhir di tahun 2021 ini. Oleh karenanya, pada hari Sabat ini kita akan mengikuti upacara basuh kaki dan perjamuan suci. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pekabaran firman Tuhan serta kesaksian Yesus Kristus yang berjudul Panim. Panim berasal dari bahasa Ibrani dan kita akan mengerti maknanya sebagaimana kita mempelajari pekabaran firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat. Mari kita buka buku Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 25 yang berkata, "Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu." Inilah perintah Tuhan kepada Musa dalam membuat meja roti sajian. Dari semua perabot yang di dalam Ka'bah, hanya meja roti sajian yang memiliki 2 bingkai emas, atau dalam bahasa Inggris disebut crown, yang artinya mahkota. Untuk membantu, kita lihat gambaran berikut ini. Lihat panah warna biru untuk bingkai atau mahkota yang pertama, dan panah warna hijau untuk bingkai atau mahkota yang kedua. Kemudian, panah berwarna merah untuk menunjukkan adanya jalur pinggir yang lebarnya setapak tangan. Jalur tersebut menjadi pemisah antara bingkai yang pertama dengan bingkai yang kedua. Jadi, ada 2 bingkai pada meja roti sajian. Sekedar sharing, kami pernah coba diskusikan dengan seorang pendeta gereja Advent tentang hal ini, dan sang pendeta kesulitan untuk melihat adanya 2 bingkai ini. Padahal, jika kita baca beberapa macam terjemahan Alkitab, semuanya menyatakan adanya 2 bingkai atau 2 mahkota. Petunjuk untuk membuat bingkai atau mahkota ini tentunya punya makna. Sebab itu adalah firman Tuhan kepada Musa. Memang tidak ada penjelasan khusus tentang hal ini dalam tulisan Roh Nubuat. Tetapi meski Roh Nubuat tidak menyatakan apa-apa tentang bingkai-bingkai ini, namun hal itu bukan berarti tanpa makna. Sebab Tuhan sendiri telah berkata dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya." Segala sesuatu tentang Ka'bah dan perabotannya dibuat berdasarkan contoh yang Tuhan telah tunjukkan kepada Musa. Sebagaimana contoh-contoh tersebutlah, maka semuanya harus dibuat. Jadi, saat Tuhan menyatakan ada bingkai atau mahkota pada meja roti sajian, hal itu karena mengacu kepada contohnya yang Tuhan telah tunjukkan kepada Musa. Ada patron yang Allah telah tunjukkan kepada Musa, dan sesuai patron itulah harus dibuat meja roti sajian tersebut. Jadi meskipun Roh Nubuat tidak menjelaskan tentang bingkai ini, tetapi Tuhan sendiri telah menyatakannya untuk dibuat. Maka hal itu artinya penting dan bermakna. Ingat, Roh Nubuat sendiri berkata bahwa Alkitab adalah terang yang besar, dan Roh Nubuat juga menyatakan bahwa tulisannya tidak untuk menggantikan Alkitab. Alkitablah yang tertinggi. Karenanya untuk memahami 2 bingkai ini tentunya ada catatan Alkitab yang dapat menolong kita mengerti apa yang firman Tuhan nyatakan. Mari kita baca Keluaran 26 ayat 35 untuk penjelasan berikutnya tentang meja roti sajian tersebut, yang berbunyi, "Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara." Sesuai perintah Tuhan, meja roti sajian harus diletakkan di sisi utara gedung Ka'bah. Lihat denah Ka'bah di samping kanan. Nah, apakah makna utara ini?
Mari kita baca Yesaya 14 ayat 13 yang berbunyi, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ini adalah perkataan bintang timur putra fajar, yaitu Lucifer. Mengapa Lucifer ingin mendirikan tahtanya di sebelah utara? Karena di sebelah utara ada tahta Allah. Di sebelah utara inilah Lucifer mau duduk, sebab Lucifer ingin menyamakan diri dengan Allah. Dari penjelasan ayat-ayat ini, sudah jelas bahwa meja roti sajian tersebut adalah lambang dari tahta Allah. Nah, di atas meja roti sajian tersebut, Allah perintahkan untuk melakukan yang berikut ini. Imamat 24 ayat 5-6 berkata, Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Jadi, ada 2 tumpukan roti dan masing-masing 6 buah roti. Membuat tumpukan roti dan jumlah setiap tumpukan bukan atas kehendak manusia, tetapi harus sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah makna dari roti ini? Pertama, kita buka Bilangan 4 ayat 7 yang menjelaskan, Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Dalam ayat ini ada disebutkan meja roti sajian. Kata meja roti sajian berasal dari 2 kata Ibrani, yaitu sulkan dan panim. Ayat inilah asal muasal dari judul pekabaran kita pada hari Sabat ini. Sulkan artinya meja, dan panim mempunyai arti wajah dan juga mempunyai arti kehadiran. Oleh karena hal ini, ada pendeta gereja Advent yang mengajarkan bahwa 2 tumpuk roti adalah lambang wajah Allah. Itu sebabnya berbentuk bundar atau bulat. Sang pendeta tersebut lupa bahwa tujuan Allah memerintahkan Musa untuk membangun Ka'bah bukanlah untuk menyatakan wajahnya, tetapi kehadirannya. Keluaran 25 ayat 8 dan 9 tadi berkata, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Wajah Allah itu penting, tetapi tujuan mendirikan Ka'bah bukan untuk wajah Allah, tetapi untuk kehadiran Allah, yaitu supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, mari kita baca ayat-ayat lain yang menggunakan kata panim yang sama dan lihat artinya. Keluaran 23 ayat 20 berkata, Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, atau panim, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kata panim dalam ayat ini bermakna kehadiran. Sebab Allah berkata, seorang malaikat berjalan di depanmu. Artinya, sang malaikat tersebut hadir bersama bangsa Israel. Kemudian dalam Keluaran 33 ayat 14 dan 15 dikatakan, Lalu ia berfirman, Aku sendiri, panim, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri, panim, tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari ayat-ayat ini, kata panim diterjemahkan menjadi kehadiran Allah itu sendiri. Dalam bahasa Inggris disebutkan my presence atau kehadiranku. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih erat lagi, sebab Allah berkata, Aku sendiri yang hadir untuk bimbing engkau. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kata panim yang berarti kehadiran. Karenanya sesuai konteks tujuan mendirikan Ka'bah, yaitu untuk Allah diam di tengah-tengah umatnya atau hadir di tengah-tengah umatnya, maka kata panim dalam Bilangan 4 ayat 7 adalah untuk menyatakan kehadiran Allah dan bukan wajah. Itu sebabnya dalam terjemahan Alkitab yang lain,
meja roti sajian ini disebut juga meja kehadiran dan bukan meja wajah. Bagi yang rindu melihat penjelasan Roh Nubuat, mari kita baca kutipan berikut ini tentang meja roti sajian tersebut, yang terdapat dalam Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 370, paragraf 1, berbunyi, roti sajian selalu diletakkan di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang terus-menerus. Dengan demikian, itu merupakan sebagian upacara harian. Itu disebut roti pertunjukan atau roti kehadiran. Oleh karena itu, senantiasa ada di hadapan wajah Tuhan. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan sebutan lain dari roti sajian, yaitu roti kehadiran. Karenanya sudah jelas, meja roti sajian artinya meja roti kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Allah tentunya. Sebab itulah tujuan Ka'bah didirikan. Sebab memang meja roti sajian yang ditempatkan di sebelah utara adalah lambang dari tahta Allah yang berada di sebelah utara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah perintahkan kepada Musa untuk membuat 2 tumpukan roti? Kenapa tidak 3 tumpukan? Sebab jika benar ada Allah Trinitas, maka seharusnya ada 3 tumpukan roti. Tetapi faktanya, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat hanya 2 tumpukan roti saja. Kenapa hanya 2 tumpukan? Alkitab berkata dalam Wahyu 3 ayat 21, berbunyi, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Saudaraku dalam Tuhan, inilah dasarnya mengapa meja roti sajian memiliki 2 bingkai atau 2 mahkota dan hanya ada 2 tumpukan roti yang ditempatkan di atasnya. Sebab hanya 2 makhluk ilahi yang duduk di atas tahta Allah yang di sebelah utara. Allah Bapa dan anaknya yaitu Yesus Kristus duduk bersama-sama di atas tahtanya Allah Bapa. 2 tumpukan roti tersebut melambangkan Bapa dan anaknya. Inilah kebenaran doktrin Ka'bah yang tidak pernah diajarkan di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Tidak ada ajaran Trinitas di dalam pekabaran doktrin Ka'bah. Dan tentang 2 bingkai atau 2 mahkota tersebut, Alkitab menjelaskan. Mazmur 24 ayat 10 berbunyi, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Tuhan dalam huruf besar ini diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh atau Jehovah dalam bahasa Inggris. Dan sebagaimana pekabaran-pekabaran sebelumnya, Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa adalah Raja. Kemudian Petrus menyatakan yang berikut ini dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Berbunyi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Jadi, Bapa adalah Raja dan Yesus adalah Raja. Itu sebabnya ada 2 bingkai atau 2 mahkota. Hanya ada 2 makhluk ilahi yang disebut Raja di dalam Alkitab, yaitu Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada dalam Alkitab terjemahan apapun yang menyatakan bahwa Allah Roh Kudus adalah Raja. Tidak ada. Hanya Allah Bapa dan anaknya yang disebut Raja di dalam Alkitab. Mengapa hal ini penting sekali setiap umat pahami? Karena guru-guru doktrin Trinitas selalu berusaha menggambarkan Roh Kudus itu sebagai oknum yang terpisah dan berbeda dari Bapa dan anaknya. Kaum Trinitas berkata bahwa Roh Kudus itu setara dan sama-sama kekal dengan Bapa dan Anak, dan itu sebabnya mereka sebut dengan istilah Allah Roh Kudus. Nah, kalau memang Allah Roh Kudus ini ada, lalu dia setara dan atau sama-sama kekal dengan Bapa dan Anaknya, mengapa tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan Allah Roh Kudus itu Raja? Karena memang Roh Kudus bukanlah oknum yang lain, tetapi rohnya Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Raja.
Coba dengar kesaksian berikut ini yang terjadi di Amerika Serikat, di mana ada sebuah kelompok yang baru saja belajar tentang Allah yang benar di dalam jemaat mereka, namun mereka belum menyatakannya secara umum. Suatu kali mereka mengadakan KKR, dan pada akhir KKR, saat makan siang, salah seorang anggota yang sedang belajar tersebut bertanya kepada salah seorang pembicara KKR, apa pandangan beliau tentang kealahan. As that year came to a close, we had an evangelistic series coming up. And I won't name who was at our series because I wanted to share with you something that they said as we ate lunch. By this time, it was January of 2016, and we were eating lunch with one of the speakers. And by this time, we were studying the Godhead. And I looked across the table at our guest speaker and I said, what are your views on the Godhead? And I had no idea what he believed. But he looked across at me and asked me, how many stacks of bread are there on the table of showbread in the sanctuary? And I said, 2. And he said, enough said. So from that point forward, I knew that he knew that there was something fishy about the Trinity. Bagi sang pembicara KKR tersebut, 2 tumpuk roti itu adalah jawaban final tentang kealahan. Tidak perlu penjelasan lagi. Hanya ada 2 makhluk ilahi di sorga, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Sang pembicara memahami dengan benar makna meja roti sajian, yaitu meja roti kehadiran dan bukan meja roti wajah. Nah, kita semua tahu apa yang terjadi pada akhir 2300 pagi dan petang, yaitu Yesus berpindah dari bilik yang kudus, lalu masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Nah, jika Yesus berpindah dari bilik kudus dan masuk ke dalam bilik yang maha kudus, maka Allah Bapa juga pindah. Bahkan pindah terlebih dahulu. Sebab saat Yesus masuk ke dalam bilik yang maha kudus, Yesus bertugas sebagai imam besar kita, pengantara kita kepada Bapa. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 yang berbunyi, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita manusia. Inilah sebabnya Allah, yaitu Bapa, harus terlebih dahulu masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dan hal yang sama yang dinyatakan oleh Roh Nubuat. Mari kita baca kisahnya dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 103. Menjelaskan, saya melihat sebuah tahta, dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan memang begitu, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Ada 2 tumpukan roti dan 2 bingkai adalah bayangan dari apa yang ada di sorga, yaitu hanya 2 oknum ilahi yang duduk di atas tahta Allah, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, Anak yang lahir dari Bapa. Nah, apa yang menarik dari kutipan ini? Ini adalah penglihatan yang Nyonya White terima pada permulaan pergerakan Advent. Gereja Advent itu sendiri percaya bahwa penglihatan Nyonya White ini dari Allah dan benar. Dan berapa oknum ilahi yang Nyonya White lihat? 2 oknum saja, yaitu Bapa dan Anaknya. Kemudian Nyonya White lanjutkan kisahnya dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 104. Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu, dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan Dia.
Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Kembali, ingat tentang Ka'bah. Ada dua bilik di dalam Ka'bah, yaitu bilik yang kudus dan bilik yang maha kudus. Di dalam bilik yang maha kudus tersebut terdapat tabut perjanjian. Nah, tutup tabut perjanjian disebut juga dengan tutup pendamaian atau tahta rahmat. Nah, dalam penglihatan itu, Nyonya White melihat Bapa terlebih dahulu masuk ke tempat yang maha kudus. Maka artinya, sebelum Bapa masuk ke dalam bilik yang maha kudus, Allah Bapa duduk di tahta yang berada di tempat yang kudus di sebelah utara. Dan saat Bapa masuk ke tempat yang maha kudus, dia duduk di sana, yaitu duduk di atas tahta rahmat. Kemudian setelah itu Yesus bangkit berdiri dan bersiap masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Namun sebelumnya dia berbicara kepada umat-umatnya yang setia yang mengikuti dia. Roh Nubuat menjelaskan masih dalam halaman yang sama, tulisan-tulisan permulaan halaman 104, berkata, "Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, 'Tunggu di sini, aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat, dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri.' Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala dikelilingi para malaikat datang ke tempat yang maha kudus di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus imam besar itu berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima dan seterusnya. Yesus juga berdiri dari tahta dan pergi masuk ke dalam bilik yang maha kudus, menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Inilah yang terjadi di akhir 2300 pagi dan petang. Jadi, yang berpindah bukan hanya Yesus, tetapi terlebih dahulu yang berpindah adalah Allah Bapa. Sebab hanya dua tumpuk roti yang terdapat di atas meja roti sajian, karena hanya dua oknum ilahi yang duduk di atas tahta yang di sebelah utara. Dan kedua makhluk tersebut, yaitu Bapa dan Anaknya, bangkit berdiri dan masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Mengapa kebenaran ini perlu kita segarkan kembali? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 32 dan 33. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Dengan jelas Yesus menjelaskan bahwa roti yang turun dari sorga itu berasal dari Bapa, dan roti yang Bapa berikan itu adalah roti yang benar, sebab roti yang benar itu memberi hidup kepada dunia. Inilah makna kedua dari meja roti sajian tersebut. Kita sudah lihat penjelasan tentang makna kehadiran atau panim. Sekarang Yesus jelaskan tentang makna kehidupan dari roti sajian tersebut. Jadi, ada dua makna penting dari meja roti sajian tersebut, yaitu kehadiran Allah dan kehidupan, yang tentunya berasal dari Bapa yang adalah Allah. Nah, setelah Yesus berkata demikian, lalu orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata senantiasa artinya terus-menerus, selalu. Jadi orang banyak tersebut rindu akan roti yang dari sorga itu terus-menerus, sebab roti itu memberi hidup. Lalu apakah jawab Yesus kepada orang banyak itu? Kita baca Yohanes 6 ayat 35 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesuslah sang roti hidup tersebut, yaitu roti yang berasal dari Bapa, roti yang benar, roti yang memberi kehidupan kepada dunia.
Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah fakta penting. Yesus sendiri akui bahwa dirinya adalah sang roti hidup tersebut yang turun dari sorga, dan Yesus akui bahwa roti tersebut yang berikan adalah Bapanya. Sebab memang roti tersebut adalah Yesus Kristus itu sendiri yang berasal dari Bapa, atau yang lahir dari Bapa, dan Bapalah yang mengutus Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya dalam Yohanes 7 ayat 28 Yesus menyatakan, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Pengakuan Yesus ini penting kita pahami, sebab dengan ini Yesus akui bahwa Dia adalah anak Allah yang menurut sepenuhnya kepada Bapanya. Ini bukan permainan peran atau sandiwara. Ini adalah realitas fakta. Sayangnya fakta ini banyak yang tolak, dan tidak heran. Oleh karena menolak fakta ini, roti kehadiran akhirnya menjadi roti wajah. Kembali, roti hidup tersebut berasal dari Bapa. Maka Bapalah sumber roti hidup tersebut. Itu sebabnya hanya ada 2 tumpuk roti. Tentang roti hidup ini, Yesus juga menjelaskan dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 53. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Roti yang berasal dari Bapa itu adalah Yesus Kristus, dan roti tersebut adalah dagingnya Yesus itu sendiri. Apakah maksudnya daging Yesus? Itu artinya tubuhnya. Itu sebabnya dalam ayat 53, lihat yang ditandai warna kuning, Yesus menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sebab nanti Yesus menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban pendamaian, menggenapi seluruh lambang dalam Ka'bah, sehingga umat manusia yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi, makan roti hidup itu sama dengan makan daging Yesus dan minum darah Yesus, dan hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 54 yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karenanya penting sekali untuk memakan roti hidup ini yang adalah Yesus Kristus. Mengapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang kekal? Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 56 yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah dasarnya, saudaraku dalam Tuhan. Sebab bila kita makan daging Yesus dan minum darah Yesus, maka itu sama dengan kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima rohnya, yaitu hidupnya. Karena daging dan darah Yesus itu adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Maka dengan menerima hidup Yesus, itulah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan saat kita menerima hidup Yesus, hal itu sama dengan menerima hidup Bapa. Sebab hidup Bapa terlebih dahulu ada di dalam Yesus. Dia berkata dalam ayat 57 yang berbunyi, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dalam ayat lainnya, Yesus berkata, aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 20. Inilah pentingnya memahami kata panim dengan benar, yaitu yang bermakna kehadiran.
Bapa yang adalah sumber segalanya, termasuk kehidupan, hadir atau diam bersama kita dan di dalam kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Allah Bapa terlebih dahulu hadir dan diam di dalam anaknya, lalu kemudian anaknya hadir dan diam di dalam kita. Maka dengan sendirinya Allah Bapa hadir dan diam di dalam kita melalui anaknya. Inilah dua tumpuk roti sajian tersebut, yang adalah roti kehadiran, yaitu kehadiran Allah Bapa dan anaknya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Inilah prinsip kebenaran yang menjelaskan mengapa hanya dua tumpuk roti yang diperintahkan Allah Bapa kepada Musa. Selain roti itu adalah lambang kehadiran Bapa dan anaknya dalam hidup kita, itu juga lambang dari kehidupan kekal yang akan kita terima bila Yesus hadir dan tinggal diam di dalam kita. Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus, sebab Bapa yang adalah sumber kehidupan terlebih dahulu sudah tinggal dalam Yesus. Inilah cara untuk roti hidup itu senantiasa di dalam hidup kita. Dengan menerima Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita dalam Yesus, maka itulah wujud roti hidup selalu di dalam kita. Itu sebabnya saat kita mengikuti perjamuan suci, kita makan roti yang adalah lambang tubuh Yesus dan minum anggur yang adalah lambang darah Yesus. Dialah roti hidup itu, dan bila kita makan roti hidup, kita makan dagingnya dan minum darahnya. Karenanya, dalam setiap perjamuan suci, ayat-ayat berikut ini selalu dibacakan. 1 Korintus 11 ayat 23-26 yang berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ayat ini selalu kita dengar dibacakan dalam upacara perjamuan suci. Melalui upacara ini kita diingatkan agar senantiasa memiliki roti hidup di dalam hidup kita. Sebab dengan memakan roti hidup, kita memiliki Yesus tinggal dalam kita dan kita memiliki hidup itu. Karena itu, ayat 26 penting kita pahami. Dikatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mengapa penting sekali kita memberitakan kematian Tuhan Yesus, bahkan sampai Yesus datang? Sebab Ibrani 2 ayat 14-15 menjelaskan, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Inilah pentingnya kita kabarkan tentang kematian Yesus. Sebab oleh kematiannya, iblis dan kerajaan mautnya musnah. Dan kita terbebas dari rasa takut akan maut. Kenapa? Paulus yang sama menjawab. Roma 6 ayat 9 berbunyi, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia." Kita terbebas dari maut karena saat Yesus mati, maut musnah, maut tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya saat Yesus mati terjadi kebangkitan bagi orang-orang kudus. Hal ini dapat menjadi bagian kita asal kita makan roti hidup, yaitu makan dagingnya dan minum darahnya. Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus. Bahkan Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 10 yang berbunyi, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apakah maksudnya membawa kematian Yesus? Maksudnya adalah kematian manusia dan kematian Yesus sama, sebab Yesus adalah manusia saat Dia mati. Itulah yang Ibrani 2 ayat 14 tadi nyatakan. Tetapi akibat dari kematian Yesus itu yang tidak kita miliki. Kita mati tidak membawa apa-apa. Maksudnya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kematian Yesus memusnahkan setan dan kerajaan mautnya. Itu sebabnya bila mana kita memiliki kematian Yesus itu, yaitu kuasa yang telah mengalahkan setan dan maut, maka kehidupan Yesus menjadi bagian kita. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maut tidak berkuasa lagi atas mereka yang memiliki Yesus. Kemudian dalam ayat 11 Paulus berkata, 2 Korintus 4 ayat 11 berbunyi, "Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini." Bagaimana caranya supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita? Dengan menerima rohnya Kristus. Sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 45, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Adam yang akhir adalah Yesus, dan Yesus adalah roh yang menghidupkan. Dan sebagaimana Yohanes 6 ayat 63 nyatakan bahwa roh dan hidup itu adalah sama. Inilah pentingnya kita menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kita menerima hidupnya, sebab Kristus adalah roti hidup yang berasal dari Bapa. Karenanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Di dalam bait Allah ada meja roti sajian dan di atasnya hanya ada 2 tumpuk roti, yang adalah lambang kehadiran Allah Bapa dan Anaknya. Sekarang lambang sudah digenapi. Yesus sendiri sudah turun dari Bapa untuk menjadi roti hidup bagi dunia. Dan setelah Dia kembali ke sorga, Dia curahkan rohnya agar melalui kehadiran rohnya, Yesus masih menyertai kita. Yesus hadir bersama kita. Dan saat kita menerima roh Kristus, hal itu sama dengan menerima roh Bapa atau roh Allah. Sebab hanya ada 2 tumpukan roti. Inilah doa Yesus kepada Bapanya yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berkata, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita." Kita di sini adalah Bapa dan Anaknya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yesus secara khusus berdoa kepada Bapanya agar Bapanya dan Dia hadir dalam kehidupan kita. Panim, Bapa dan Anak duduk di dalam tahta hati kita. Karenanya, sebagaimana kita mengikuti upacara perjamuan suci, ingatlah akan 2 tumpuk roti di dalam Ka'bah, yang adalah lambang kehadiran atau panim Allah Bapa dan Anaknya, serta lambang kehidupan, sebab Allah Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, memiliki hidup. Kiranya melalui upacara perjamuan suci ini, hidup kita diperbaharui. Hanya Bapa dan Anaknya yang berkuasa di dalam hati kita dan duduk di atas tahta, yaitu yang duduk di atas tahta hati kita. Dengan menerima kehadiran Yesus tinggal dalam kita dan kita di dalam Yesus. Panim. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang sangat baik dan sangat penting bagi kami. Khususnya sebagaimana kami mengikuti upacara perjamuan suci, dengan memakan roti yang adalah lambang tubuh-Mu, serta meminum anggur yang adalah lambang darah-Mu. Sebab dengan makan roti dan minum anggur,
Inilah lambang daripada kehadiran Kristus dalam hidup kami. Yesus tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Yesus. Dan itulah kehidupan bagi kami. Sebab Yesuslah roti hidup yang berasal dari Bapa, roti yang memberikan kehidupan kepada dunia. Dan Yesus hadir dalam hati kami, hadir dalam hidup kami melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dan bila mana kami menerima Roh Kristus, hal itu sama dengan menerima Roh Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu di dalam Anak dan Anak di dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami. Hadirlah ya Yesus dalam hati ini. Ubahkan hidup kami agar menjadi serupa dengan Engkau, agar bila mana Engkau datang nanti kedua kali, kami boleh masuk bersama-sama ke dalam kerajaan sorga, hadir bersama dengan Bapa dan Anak-Nya. Terpujilah nama-Mu atas berkat-Mu. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.